Enggak bisa tapi tidak ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala fi ayatin ukhra kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabun. Aw adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Maghrib rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajlis bersama para sahabat. Kemudian datang Jibril alaihi salam menyampaikan 3 pesan penting. Pesannya mudah dihafal, dan kalau kita pegang kuat-kuat pesan Jibril ini kepada Nabi, insya Allah kita akan menjalani kehidupan ini dengan tenang. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wejangan dari Jibril, ya Muhammad isma syitta fa innaka mayyitun wa'mal ma syitta fa innaka majziyun bih wahbib ma syitta fa innaka mufariquhu. Hadirin yang mulia, Jibril menyampaikan kepada Nabi, wahai Muhammad, hiduplah engkau di dunia ini, tetapi anda harus yakinkan kepada umatmu, kepada umat manusia, bahwa kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Jadi kehidupan dunia ada awalnya dan ada akhirnya. Suatu saat nanti kita akan hidup di masa yang akan datang, ada awalnya, tidak ada lagi akhirnya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan yang ada awalnya, ada akhirnya, bukan itu kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu akan berakhir. Ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau kita sedih, maka kesedihan itu akan berakhir. Toh kalau kita kaya, kekayaan itu akan berakhir. Paling sedikit apa yang kita dapatkan semuanya akan berakhir ketika ajal menjemput kita. Kesedihan, kesenangan, kaya, miskin, semuanya pasti akan berakhir ketika kematian telah datang. Dan kematian ini adalah pasti datang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang berjiwa, punya nyawa, itu pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka ini yang diingatkan langsung oleh Jibril, ingatkan kepada semua manusia bahwa sebenarnya kamu itu bukan makhluk dunia. Kamu itu adalah makhluk akhirat yang hanya mampir di dunia sementara. Oleh karena itu Nabi menjelaskan bahwa a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku hanya sekitar 60-70 tahun. Mungkin ada yang lebih 60-70, itu tidak seberapa. Atau ada yang kurang dari 60-70 juga tidak seberapa. Rata-rata umat Nabi ini akan berakhir sekitar 60 dan 70 tahun. Maka hadirin yang mulia, sebenarnya kepastian yang lebih pasti bukan kaya, bukan miskin, bukan senang, tapi kepastian yang sesungguhnya itu adalah kematian.
Kematian adalah sesuatu kepastian dan pasti akan datang, nggak mungkin tidak. Cuma hadirin yang mulia, sekarang ini manusia sibuk untuk mengejar yang tidak pasti, lupa mempersiapkan kepada yang pasti. Sibuk mengejar uang, sibuk mengejar dunia, belum tentu dia kaya. Dia sibuk mengejar pangkat, belum tentu dia dapat. Tetapi kematian yang akan datang, dia tidak mempersiapkan, dan itu pasti akan datang. Disinilah kekurangan manusia. Disinilah diingatkan oleh Jibril kepada Nabi bahwa ingatkan kepada umatmu bahwa kehidupan ini akan datang, pasti dan pasti Anda akan meninggalkan dunia ini. Mau atau tidak mau, yakin atau tidak yakin, cepat atau lambat, yang namanya kematian ini akan datang. Nah, orang yang senantiasa mengingat kematian, maka orang ini nggak ada susah dalam hidupnya. Jadi orang yang sudah siap-siap menghadapi masa depan, itu tidak pernah terkecoh dengan kehidupan yang sementara ini. Misalnya begini, ada orang yang pergi ke Jakarta, dia bekerja di Jakarta, tapi sebenarnya orang tuanya ada di sini, ada di Makassar. Maka ketika dia hidup di Jakarta, dia menjadi pegawai misalnya, dan gajinya banyak. Jadi ketika dia hidup di Jakarta, dia tidak berpoya-poya. Dia anggap bahwa apa yang dilakukan di Jakarta ini hanya sementara saja, bukan di sini. Setelah saya pensiun, saya akan kembali ke ibu saya, ke tempat saya, ke tanah kelahiran saya. Maka karena dia yakin bahwa dia akan kembali ke sana, maka di Jakarta dia tidak terlalu pusing dengan kehidupan. Ada hidup seadanya saja. Taruhlah misalnya dia punya penghasilan, taruhlah 20 juta misalnya, maka 10 juta itu paling sedikit dia pakai, dia kirim ke orang tuanya. Dia bilang, ibu, itu ada uang saya kirim 10 juta, tolong disimpan, dan kalau sudah cukup beli rumah, belikan bu rumah. Kalau memang sudah ada yang saya kirim itu cukup untuk beli tanah, beli tanah. Jadi tiap bulan itu paling sedikit seperdua gajinya itu dia kirim ke orang tuanya. Akhirnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun terkumpul uang, ada 500 juta, sehingga sudah bisa beli tanah. Terkumpul lagi 500 juta, sudah bisa beli rumah. Kemudian setelah dia kerja 30 tahun, ternyata ada rumahnya, ada tanahnya, ada apa, semuanya lengkap. Setelah dia pensiun, dia tinggalkan Jakarta dan dia kembali. Jadi sebelum dia kembali, dia sudah ketawa-ketawa, dia sudah senyum, karena dia yakin bahwa memang tempatku, saya sudah di Jakarta, memang saya mau kembali di sana, sehingga persiapannya sudah ada. Ketika dia mau kembali, enak perasaannya, dia sudah punya rumah dan lain sebagainya. Dibanding dengan orang ketika kerja di Jakarta, gajinya juga sama, tapi dia lupa bahwa sebenarnya dia akan kembali. Akhirnya semua penghasilannya habis dipakai untuk beli rumah di Jakarta misalnya, berpoya-poya, habis gajinya sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, nggak ada investasi yang dikirim ke kampungnya. Kira-kira orang yang seperti ini, bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, itu sebelum dia pulang, sudah, kalau itu artinya 2 tahun, 3 tahun itu mau pensiun, sudah gelisah itu. Jadi sebelum sampai kepada final itu sudah susah itu. Karena dia tahu saya mau kembali ke kampung saya, nggak ada investasi, nggak ada rumah, nggak ada tanah. Nah beginilah sebenarnya bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kehidupan kita di dunia ini, sebenarnya Allah hidupkan di dunia ini, tujuannya bukan untuk bersenang-senang di dunia ini, tetapi mempersiapkan kesenangan kita di akhirat nanti. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang ini orang salah memahami agama. Dianggapnya agama itu adalah untuk kehidupan dunia, tidak
sama sekali. Agama ini datang agar manusia ini mempersiapkan akhiratnya tanpa melupakan dunia. Artinya sederhana begini. Jadi kalau orang fokuskan perhatiannya kepada akhirat, yakin dan percaya dunia pasti Allah akan kasih. Tapi kalau orang perhatiannya terfokus kepada dunia, Allah tidak akan kasih akhirat. Maka hadirin yang mulia, itu biasa diambil contoh sederhana. Kalau orang petani misalnya, dia menanam padi, tidak usah khawatir, rumput pasti akan tumbuh itu. Tetapi kalau ada orang menanam rumput, yakin saja nggak ada padi yang bisa tumbuh itu. Jadi ini maksudnya, kalau orang perhatiannya ke akhirat, Allah kasih dunia. Tapi kalau orang pikir dunia, Allah tidak akan kasih akhirat. Jadi hadirin yang mulia, jadi kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja, dan ini yang harus menjadi perhatian. Bukan di sini kita. Cuma selalu kita mengatakan, hadirin yang mulia, orang yang akan bahagia di akhirat, jangankan di akhirat dia bahagia, di dunia pun juga pasti sudah bahagia. Tidak mungkin itu orang bahagia di akhirat kalau di dunia tidak bahagia. Dan kebahagiaan itu sebenarnya agama ini memberikan kepada kita bukan ketika harta banyak, bukan ketika pangkat kita sandang, bukan ketika kita populer di tengah masyarakat, tidak. Kebahagiaan itu akan datang ketika kita taat kepada aturan yang telah diberikan oleh Allah. Artinya ketika kita mentaati janji. Hadirin yang mulia, saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya orang itu tidak mengerti sebenarnya itu agama. Agama itu sebenarnya perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah disebut dengan din. Al-Quran memberikan informasi begini. Ketika manusia berada di alam arwah, itu kan dalam Al-Quran dikatakan Allah meminta perjanjian kita, maukah kau menjadi hamba-Ku yang taat kepadaku? Pada waktu itu semua mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah ini aku Tuhanmu yang engkau akan sembah, yang engkau akan taati ketika kau di dunia? Semua kita waktu itu mengatakan qalu bala syahidna. Kita akan taat kepadamu ya Allah. Maka hadirin yang mulia, jadi menurut konsep Islam tidak mungkin orang itu hadir di dunia ini tidak mungkin kita hidup di dunia ini kalau tidak mau berjanji untuk taat kepada Allah. Maka hadirin yang mulia, kalau orang lahir itu sudah berarti dia sudah punya berjanji untuk taat. Maka untuk taat ini pasti diberikan aturan. Karena tidak mungkin kita taat kalau tidak ada aturan. Apa yang mau ditaati kalau tidak ada aturan? Maka Allah menurunkan ini aturan. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan sebagai ujian bagi kita, maukah kita taat kepada ini? Karena kita sudah berjanji kepada Allah. Dan ketika kita sudah berjanji, maka harus ada aturan yang ditaati. Apa aturan itu yang disebut dengan Al-Quran? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ulangi hadirin yang mulia supaya jelas kita ini bahwa kita sudah berjanji, kemudian kita hadir di dunia ini. Namanya perjanjian untuk taat, tentu ada yang ditaati, maka diturunkanlah Al-Quran untuk kita. Nah ini kita akan diuji untuk ketaatan kita kepada Allah. Kita sudah berjanji kepada Allah. Nah sekarang bapak-bapak, itulah sekarang dikatakan bahwa janji itu adalah utang. Sekarang saya kasih contoh sederhana supaya mudah dipahami. Bapak kalau pinjam uang sama teman, suatu saat mungkin kita butuh uang, taruhlah 10 juta. Kita pinjam ke teman, gimana saudara, ini saya butuh uang 10 juta, bisa nggak pinjam kamu aja 10 juta?
nanti saya akan bayar 1 juta 1 bulan. Jadi butuh 10 bulan untuk saya lunasi. Karena kita teman, ya kasih pinjam. Hadirin yang mulia, mungkin bulan pertama kita bayar. Nah, bulan kedua kita bayar. Bulan ketiga sudah mulai terlambat. Yang biasanya kita bayar jam tanggal 5, sekarang sudah mundur tanggal 15. Hadirin yang mulia, kira-kira kalau tersendat-sendat begini pembayaran, orang yang kasih kita pinjaman itu berani nggak kita ketemu? Saya yakin kita sudah menghindar-hindar itu. Kalau dia masuk pintu ini, kita masuk pintu ini. Kalau dia keluar di situ, kita keluar di sini. Bahkan kalau kita berpapasan, dari jauh kita lihat, dikasih belok motor itu, nggak mau ketemu. Apalagi taruhlah bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Mungkin bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, tanggal 2 bukan lagi tanggal 15, tanggal 25 baru dia bayar. Tambah tidak mau ketemu. Tapi karena dia masih bayar. Hadirin yang mulia, mungkin akhir-akhirnya bulan ke-7 tidak ada bayar. Bulan ke-8 tidak ada bayar. Kira-kira orang yang punya utang seperti ini tidak ada bayar, berani nggak jumpa dengan orang yang kasih pinjam? Saya yakin tidak mungkin dia akan ketemu itu. Dia akan menghindar terus. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Ketika kita sudah berjanji kepada Allah untuk taat, sementara kita di dunia ini janji itu kita tidak taati, berani nggak jumpa kita dengan Allah? Kita disuruh salat, mungkin pernah kita salat, tapi lama-lama kita tinggalkan salat. Kira-kira kalau janji kita ini untuk taat kepada Allah kita tidak tunaikan, berani nggak kita jumpa dengan Allah? Makanya orang yang tidak taat kepada Allah, jangankan di akhirat, di dunia pun juga sudah gelisah, karena dia tidak punya persiapan untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itulah janji. Nah, jadi itu perlu dipahami. Karena itu agama dalam bahasa Arabnya itu namanya dinul Islam. Itu berasal dari kata dana, ya dinu artinya berhutang. Jadi janji itu adalah hutang. Ya agama ini hutang kita kepada Allah untuk taat kepadanya. Maka inilah yang diingatkan bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, bahwa kalau kita pahami ini agama, sebenarnya berulang-ulang saya selalu sampaikan bahwa sebenarnya Allah turunkan agama ini agar manusia ini bahagia dalam hidup. Coba kita lihat, seandainya agama ini diamalkan, indahnya hidup ini. Allah menyuruh kita jujur, kita jujur. Allah menyuruh kita tolong menolong, kita tolong menolong. Allah menyuruh kita adil, kita adil. Allah menyuruh kita untuk menghargai orang kita. Jadi kalau perintah Allah dikerjakan, indahnya itu hidup itu. Allah melarang kita berdusta, kita tidak berdusta. Allah melarang kita mencuri, kita tidak mencuri. Allah melarang kita minum khamar, tidak ada yang minum khamar. Allah melarang kita berzina, tidak ada orang berzina. Jadi kalau larangan Allah ini ditinggalkan semuanya dan perintah Allah dikerjakan, maka saya yakin kehidupan kita di dunia itu nikmat seperti surga itu sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Atau bisa dikatakan kita sudah merasakan nikmat surga sebelum masuk ke surga. Kuncinya sederhana saja, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Nah inilah yang pernah terjadi. Saya biasa membayangkan begini, kira-kira seandainya kita hidup di zaman Nabi, memang ini jadi kalau kita melihat sejarah-sejarah kehidupan Nabi dan para sahabat, sebenarnya miskin harta itu di situ waktu, nggak ada harta yang melimpah. Kehidupan kadang-kadang 2-3 hari mereka tidak makan. Tapi karena agama hidup di tengah-tengah mereka, mereka jujur, mereka saling membantu, tidak ada dusta, tidak ada minum khamar. Sehingga kehidupan sekalipun secara materi tidak ada, tapi kehidupan rohani yang indah sehingga masyarakat merasakan kenikmatan. Jadi yang mulia, jadi oleh karena itu agama ini sebenarnya ini yang kurang dipahami orang. Agama itu tujuannya adalah supaya kita baik. Cuma memang sekarang ini memang kita prihatin dengan agama yang sekarang ini. Karena ada satu saat begini yang mengatakan sayati ala sama ala sama la yabqa minal islam illa ismuhu.
wala minal Qur'an illa rasmuhu. Satu saat nanti itu akan datang satu masa tidak ada lagi yang tersisa dari Al-Quran kecuali tulisan saja. Tulisannya Al-Quran ada, tapi prakteknya dalam lapangan sudah tidak ada itu. Makanya kalau di zaman sahabat itu, kalau mau ditanya itu tentang bagaimana sebenarnya itu Islam, dia tidak pakai konsep harus begini, harus begini. Langsung dia katakan begini, kalau kamu tahu Islam, lihat itu orang. Kalau kamu tahu Islam, lihat Abu Bakar. Kalau kamu tahu Islam, lihat Umar. Jadi bukan narasi, tapi contoh, praktek. Artinya, kalau kamu mau lihat Islam diterapkan, lihatlah itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan suatu ketika ada orang yang bertanya, bagaimanakah sebenarnya itu Muhammad itu? Jadi bingung ketika disuruh bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini kan tiap hari bergaul dengan Nabi. Ketika disuruh untuk menerangkan bagaimana itu Nabi Muhammad, bingung dia mencari kata-kata gimana sebenarnya itu Nabi Muhammad itu. Kemudian dia bilang begini saja, kau pergi kepada Ali itu kan dari kecil sama Rasulullah itu. Pasti dia tahu akhlaknya, dia tahu karakternya, gimana itu perilakunya Nabi itu. Maka ketika ditanya sama Ali, padahal Ali ini ahli sastra ini, tapi begitu disuruh menjelaskan bagaimana akhlaknya Nabi, bingung juga mencari kata-kata apa yang cocok untuk menggambarkan kehebatan akhlak Nabi. Nggak bisa merangkai kata. Akhirnya dia katakan begini, kalau begitu kau pergi ke Aisyah. Aisyah itu tidur bersama Nabi, kemudian pokoknya dia tahu akhlaknya Nabi. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Nabi, maka Aisyah mengatakan, kenapa Anda bingung? Keluarlah dari mulut Aisyah kalimat yang sangat indah. Aisyah katakan, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itulah Al-Quran. Artinya kalau kamu melihat Al-Quran dilakukan dalam kehidupan nyata, lihatlah Rasulullah, lihatlah Nabi. Dan inilah yang diikuti para sahabat. Jadi ketika ditanya bagaimana itu Al-Quran, lihat Nabi, lihat Abu Bakar, lihat Umar, lihat Utsman. Karena inilah contoh-contoh dalam mengamalkan Al-Quran. Nah hadirin yang mulia, inilah yang hilang kita sekarang ini. Karena apa yang dibilang oleh Al-Quran, lain juga yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Sehingga itu yang dikatakan tadi, sayati zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu. Akan datang masa nanti sebenarnya tidak ada yang tersisa dari Islam, nama saja Islam, tapi dalam praktek nggak ada lagi orang saling tipu menipu, orang saling bohong-bohongi, nggak ada lagi orang yang saling tolong menolong, tapi mengaku Islam. Jadi ini namanya Islam hanya pengakuan tapi tidak teraplikasi lagi dalam kehidupan. Maka ini termasuk Al-Quran. Al-Quran sebenarnya la yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tidak ada lagi yang tersisa dari Al-Quran hanya kecuali tulisannya saja itu. Jadi apa daripada inti daripada tulisan itu untuk diterapkan dalam kehidupan itu tidak kelihatan lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin samangnya sudah tiba ini karena ada kata-kata cantik, indah yang selalu disampaikan oleh Ali ketika masih 1400 tahun yang lalu. Beliau katakan, ketika terjadi kemaksiatan merajalela, banyak orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Anda harus tahu, itu bukan karena banyaknya kemaksiatan itu menyebabkan kita susah, banyaknya pelaku-pelaku kemaksiatan yang bikin kita susah. Tetapi yang bikin kita susah, orang yang tahu kebaikan tidak mau menyampaikan kebenaran itu. Dia diam melihat kemungkaran itu. Sehingga apa yang terjadi? Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika alful iman. Jadi tingkat tangan
lidah, kemudian hati. Hadirin yang mulia, apa yang dimaksud dengan kemungkaran? Ini mungkin kadang-kadang kita ini kemungkaran, tapi orang tidak tahu apa itu kemungkaran. Yang dimaksud dengan kemungkaran itu adalah orang yang bertingkah laku mengingkari Al-Quran. Artinya perintah Allah dia tidak dikerjakan, berarti dia ingkar. Larangan Allah dia kerjakan, berarti dia mengingkari larangan itu. Jadi mungkar itu artinya mengingkari perintah, mengingkari larangan. Jadi tidak yakin dengan agama itu. Itu yang sebenarnya disuruh salat tidak salat, disuruh jujur tidak jujur, disuruh amanah tidak amanah. Inilah kemungkaran sebenarnya. Nah, ketika engkau melihat yang seperti ini, Nabi katakan cegahlah dengan kekuatan yang kamu miliki. Kau tidak mampu ya dengan lidah, dan tidak mampu ya dengan hati. Dan kapan kita melihat suatu kemungkaran, artinya perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dikerjakan, maka cegahlah dengan apa yang menjadi perintah dari hadis tadi, dengan kekuasaan, dengan tangan, kemudian dengan hati. Dan kalau kita hanya diam saja, hati saja menggerutu, maka itulah iman yang paling lemah. Tidak ada lagi derajat iman yang lebih rendah daripada ini. Nah, hadirin yang mulia, kalau kita melihat kenyataan sekarang ini, itu perlu direnungkan. Bukan karena banyak pelaku maksiat, tapi orang yang tahu kebenaran tidak mau menyibukkan diri untuk menyampaikan kebenaran. Hadirin yang mulia, tapi perlu kita juga bersyukur. Tidak usah kita terlalu ragu, Pak. Bagaimanapun gelapnya malam, bagaimanapun gelapnya situasi, kalau ada orang yang masih membawa lilin-lilin kecil, masih ada harapan untuk bisa melihat. Artinya kita ini gelap seperti ini, tapi kita mencoba-coba membawa lilin kecil. Suatu saat lagi kita mengajak orang lain untuk membawa lilin kecil. Kalau lilin-lilin ini bertemu banyak, maka akan terang benderang. Inilah kerja kita sebenarnya ini. Kita datang dalam kegelapan ini membawa lilin-lilin kecil. Dengan lilin-lilin ini orang bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu peringatan pertama Nabi itu. Isma syitta fa innaka mayyitun. Kemudian yang kedua, wa'mal ma syitta fa innaka majziyun bihi. Artinya berbuatlah engkau di dunia ini, tapi Anda harus yakin sekecil apapun yang Anda lakukan di dunia ini, semua pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak. Termasuk dalam memilih apapun yang kita pilih. Kalau pertimbangannya agama, kita akan lolos di hari kemudian. Tapi kalau bukan pertimbangannya agama, kita akan hancur di hari kemudian. Apa artinya kenikmatan sesaat ini, tapi kita akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Hadirin yang mulia, sebenarnya kalau ada pernah saya baca hadis, sebenarnya ini adalah peringatan besar bahwa yang paling kita takuti ini adalah ini, karena segala sesuatu akan diminta tanggung jawab sekecil apapun. Itu sebenarnya yang menakutkan itu, karena apapun yang kita kerjakan tidak ada yang lolos. Bahkan Al-Quran mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerja, pasti akan kita lihat. Dan kecil apapun keburukan yang kita kerja, semua akan dipertanggungjawabkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada pun juga hadirin yang mulia, kata hati kita itu sebenarnya sebelum kita ucapkan Allah sudah tahu itu. Allah sudah tahu. Cuma itu belum dihisab. Nanti dihisab itu ketika itu sudah dikerjakan. Maka Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita Pak merenungkan ini hadis bahwa sekecil apapun perbuatan akan kita bertanggungjawabkan, nah orang ngeri itu bertingkah laku Pak. Karena tidak mungkin tidak. Bahkan kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi katakan begini, itu pun juga penjelasan dari ayat.
Dalam ayat dikatakan bahwa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ayatnya itu sebenarnya diawali dengan begini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi itu adalah sebenarnya tanda kebesaran Allah. Coba bayangkan Bapak-bapak, kadang-kadang kan karena kita tiap hari melihat matahari terbit, kemudian matahari terbenam, kita anggap biasa-biasa saja. Padahal itu adalah tanda-tanda kehebatan dan keagungan Allah. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil lail. Coba kita bayangkan, ketika besok datang waktu siang, matahari ada, kemana perginya malam? Dan ketika matahari tenggelam, kemana perginya siang? Maka Allah dengan indah sekali mengatakan, aku memasukkan siang ke dalam malam dan aku memasukkan malam ke dalam siang. Artinya ketika malam tiba, siang masuk, hilang yang namanya siang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Seandainya ini siang tidak berganti malam, habis ini dunia ini, Pak. Coba bayangkan, kalau pas di tengah matahari di atas, berani nggak kita berdiri di situ 1 jam? Saya yakin susah luar biasa. Itu sudah kira-kira sudah 30 derajat lah. Kalau itu naik sampai, itu kan dari jam 6 sampai jam 12, berapa prosesnya? Itu hanya prosesnya sampai 6 jam. Taruhlah dari jam 6 jam itu bertambah dari 30 menjadi 60 derajat, gimana ini dunia ini? Kemudian dari 60 itu menjadi ditambah lagi 30 menjadi 90 derajat, kira-kira masih ada nggak kehidupan? 1 hari saja matahari ini tidak tenggelam, Pak, maka panas di dunia ini sudah 120 derajat. Saya pikir nggak ada lagi makhluk hidup yang bisa hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, hanya ketika datang waktu malam, Allah mendinginkan waktu siang. Ketika siang malam datang, Allah munculkan matahari untuk menghamakan kembali bumi. Jadi pergantian siang dan malam ini tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, dalam perjalanan waktu ini, karena itu ada hadis yang mengatakan begini, laisa yatahassaru ahlul jannati yaumal qiyamah illa sa'a marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha. Tidak ada yang paling disesali orang kecuali ada waktu yang berlalu 1 detik dia tidak isi zikir kepada Allah. Jadi hadirin yang mulia, 1 detik waktu kita tidak isi untuk amal, maka pertanggungjawabnya akan ditanya di hari kemudian. Maka oleh karena itu perlu dipahami ini, bahwa apapun yang kita kerjakan semua akan dipertanggungjawabkan. Kemudian terakhir dikatakan Jibril kepada Nabi, wahbib ma syitta fa innaka mufariqu. Cintailah apa yang kamu cintai, ingat segala sesuatu yang kau cintai pasti dan pasti akan berpisah. Dengan suatu 2 rumus, kalau bukan kau yang meninggalkan yang kau cintai, maka yang kau cintai pasti meninggalkan engkau. Kalau jabatan yang kau cintai bukan kau yang tinggalkan, suatu saat jabatan yang akan tinggalkan engkau. Yang jangan pernah putus asa, karena kehidupan ini tidak kekal. Ya, semua yang ada di atasnya juga tidak kekal. Maka jangan kita sedih dengan ketidakkekalan ini. Persiapkan amal untuk kehidupan yang kekal. Kirim banyak pahala di sana sebelum kita meninggal dunia, sehingga kita kembali dengan keadaan enak seperti tadi. Kita bekerja, kirim ke kampung uang, sehingga sudah ada rumah, sudah ada tanah, kita kembali dengan enak. Begitulah orang yang punya amal-amal, dia kirim ke akhirat. Begitu dia meninggal dunia, nggak pernah dia sedih, dia diperlihatkan tempatnya di surga. Maka dalam sakaratul maut dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang saya sampaikan Bapak dan saudaraku yang mulia, kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah, karena Allah adalah sumber kebenaran. Toh kalau ada yang salah dan keliru, itu bersumber dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Memang yang aku cintai